Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Valerian Ezra. Hari ini kita akan membahas kembali pembelajaran administrasi server ya. Sebenarnya kita sudah sangat sering membuatkan video tentang administrasi server ini, khususnya di sistem operasi Debian. Nah hari ini kita akan coba membuat lagi yang versi Ubuntu-nya, dan kemarin tuh sempat kita buatkan sebenarnya ya, yang versi bukan versi sih, versi Ubuntu cuman baru sampai pengenalan network interface, terus saya nggak lanjut lagi. Dan hari ini kita akan coba lanjut gitu loh, membahas tentang pembuatan server berbasis virtual yang pastinya menggunakan Ubuntu server yang terbaru ya, karena terakhir yang saya buat itu lumayan sudah ketinggalan, padahal baru versi 22, sekarang udah versi 24 aja. Nah teman-teman, hari ini kita akan coba belajar dari awal lagi buat teman-teman yang ingin belajar tentang pembuatan server secara virtual ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman ini karena saya terbatas pada fasilitas ya, yang saya cuma punya satu laptop, jadi kita pakai teknologi virtual. Jadi kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox Manager, VirtualBox aja. VirtualBox ini bisa kalian install di website VirtualBox-nya ya, di sini di www.virtualbox.org/wiki/downloads. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan sistem operasi yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Windows ya, silakan download yang Windows, macOS silakan download yang macOS, dan seterusnya. Nah, ini kita pakai yang versi terakhir ya, VirtualBox yang 7.1.4, dan silakan diinstal, ikuti saja proses instalasinya, dan punya saya kebetulan udah selesai install ya. Nah, untuk video hari ini kita akan belajar untuk membuat sebuah virtual machine dulu. Jadi kita tidak bahas untuk konfigurasi servernya langsung, kita tidak bahas untuk instalasi OS-nya, kita bahas membuat VM-nya saja dulu. Nanti untuk video selanjutnya baru kita akan bertahap sampai nanti servernya bisa dijalankan dan bisa kita akses beberapa service ya. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan, selain aplikasi VirtualBox ini, yang perlu disiapkan adalah file ISO tentu saja ya, file ISO yang Ubuntu server. Nah, yang saya gunakan adalah Ubuntu versi 24.04.1 LTS. Nah, silakan teman-teman download saja, nanti diklik aja ini yang tombol warna hijau. Ukuran filenya 2,6 GB. Jadi teman-teman harus bisa cari spot internet yang cepat dan stabil ya. Kalau misalnya downloadnya udah 2 GB terus keputus kan lumayan juga tuh, sakit hati. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Oke, jadi itu yang harus disiapkan. Pertama, aplikasi VirtualBox dan file ISO atau file image Ubuntu server 24.04.1 LTS, dan pastikan ya harus yang Ubuntu server, jangan yang Ubuntu desktop. Ubuntu desktop itu bukan untuk server. Baik, kalau dua file ini sudah siap dan sudah diinstal aplikasi VirtualBox-nya, sekarang kita mulai untuk tutorialnya. Baik, langkah pertama kita akan klik tombol new di sini. New ini artinya kita akan membuat sebuah virtual machine. Nah, kita klik new, lalu di sini kita lihat ada logo tanda seru yang artinya ini wajib kita isi ya. Name di sini berarti nama VM yang ingin kita buat ya. Di sini bebas aja sih sebenarnya. Kalau saya sih kebiasaan karena mengajar di kelas, jadi saya pakai file, tiga huruf yang menandakan nama kita, lalu belakangnya saya kasih SRV gitu, jadi file SRV. Untuk yang teman-teman silakan diikuti saja, atau mau pakai yang nama yang lain juga boleh. Oke, untuk folder di sini ini artinya file VM kita nanti akan tersimpan di folder ini. Jadi pastikan di local disk C kalian itu masih lega ya. Kalau misal ternyata udah penuh, silakan dipindahkan ke local disk yang lain. Untuk yang ini saya biarkan default saja. Nah, ISO image-nya karena saya sudah berhasil dan sudah selesai untuk ngedownload si 2,6 GB tadi, jadi bisa saya arahkan saja. Kita klik other, lalu kita arahkan ke folder letak file ISO yang sudah kalian download. Nah, ini yang 24.4.1 ya. Ini saya klik lalu open. Baik. Nah, nanti secara otomatis untuk type, subtype, dan versionnya ini akan mendeteksi Linux, Ubuntu, dan Ubuntu 64 bit. Ini akan otomatis. Untuk yang skip unattended installation-nya kita centang aja karena kita nggak perlu untuk melakukan langkah ini. Baik, untuk name and operating system step-nya sudah selesai. Lalu kita balik ke kita lanjut ke unattended install-nya juga tidak bisa kita apa-apakan karena tadi kita skip. Untuk hardware-nya ini yang sering banget ditanyakan ya,
berapa sih patokannya gitu yang bagus. Ya saya sendiri juga nggak bisa mematok gitu loh, sesuai dengan keadaan laptop teman-teman sebenarnya ya. Kalau saya sih biasanya untuk base memory ini saya taruh di 2 giga ya. Bayangkan aja kita punya komputer yang ukurannya misalnya kita set 1 giga ya pasti akan lambat gitu. Jadi saya set aja di 2 giga dan tentunya ini apa namanya bergantung kepada spek laptop atau komputer yang teman-teman gunakan ya dalam belajar. Kalau misalnya ternyata memori laptopnya itu cuma ada 2 giga, berarti ya ambil aja 1 giga setengahnya itu dipakai buat VM ini. Baik, untuk prosesornya saya naikin menjadi 2 supaya lebih cepat. Saran saya sih di 2 aja cukup ya. Kalau misalnya teman-teman punya 16 core ya cukup 2 aja lah, nggak usah banyak-banyak karena kan nanti kita menjalankan servernya juga berbasisnya CLI. Oke, di sini cukup. Lalu kita ke storage, ke hard disk. Nah, hard disk ini saya set di 20 GB aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini yang tadi saya katakan, pastikan letak letak folder tempat naruh VM-nya itu lega ya di folder C ini, karena nanti akan ada sekitar 20 GB plus untuk menyimpan VM-nya. Jadi pastikan kosong. Oke, kalau sudah selesai ini 4 step ini kita finish saja. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman details dari VM kita ya. Ada general, system, display, storage, audio, network, USB, dan description sampai description. Di sini akan lengkap spesifikasi dari VM yang kita buat sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, sekarang kita start aja ya. Start ini artinya kita menyalakan VM-nya. Jadi VM virtualisasi itu artinya kita membuat sebuah komputer virtual ya. Namanya virtual itu kan nggak kelihatan gitu. Jadi komputer virtual di dalam sebuah komputer atau laptop fisik yang kita gunakan. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau server ini kita mau belajar bikin server, kita sebenarnya harus menyediakan sebuah komputer atau laptop yang storage-nya itu bisa kita format sesuka hati. Nah, tapi karena kita nggak mungkin melakukan itu dan kita cuma adanya satu laptop atau satu komputer ya, kita pakai teknologi virtualisasi. Jadi komputer atau laptop yang ingin kita gunakan untuk belajar membuat server itu berbentuk virtual atau tidak terlihat gitu loh. Ya, dia ada di dalam laptop kita. Makanya dia juga, karena dia komputer, dia juga punya spek-spek yang harus kita setting. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk teknologi virtualisasi. Baik, kita start, kita nyalakan VM-nya. Nanti dia akan proses. Pastikan berhasil ya. Oke, agak lama ini. Nah, nanti setelah dia sedang proses, dia akan muncul satu window lagi seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu servernya. Jadi kalau kita enter ini, kita akan masuk ke proses instalasinya. Nah, karena di video ini saya cukup sampai membuat VM, jadi saya tidak akan teruskan dulu stepnya, cukup sampai di sini. Output dari video ini adalah untuk membuat sebuah VM. Nah, silakan teman-teman pastikan sudah sampai seperti ini juga. Nah, untuk melakukan navigasi di dalam VM ini, kita tidak bisa pakai mouse gitu loh. Jadi kita harus pakai keyboard. Nah, memasukkan cara biar keyboardnya itu berfungsi, kita harus klik dulu di area hitam seperti ini, kita klik sampai mouse kita hilang. Nanti kita arahkan pakai keyboard seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngeluarin si mouse-nya lagi, tinggal pencet kontrol yang di sebelah kanan. Nah, mouse-nya akan muncul lagi seperti itu. Itu namanya auto capture ya. Ini sudah saya aktifkan. Kalau misalnya teman-teman baru install VirtualBox-nya, biasanya akan ada notif gitu. Auto capture-nya mau dinyalakan apa enggak ya, silakan aja dinyalakan biar enak. Oke, kalau sudah selesai ini artinya sudah beres ya. Bisa kita matikan aja VM-nya, kita close seperti ini, lalu kita power off ya, power off. Nah, VM-nya akan mati. Artinya kita mematikan komputer ya, sama aja kayak gitu. Start itu kita nyalakan komputer, kita close, kita matikan komputer. Baik, itu saja teman-teman buat video hari ini ya. Jadi pastikan VM kalian berhasil dibuat, dan VM ini yang nantinya akan kita gunakan terus untuk video pembelajaran seterusnya dan pembuatan server di video seterusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.